Kembali lagi bersama saya Panji, dan kali ini bersama saya sudah ada Radium Iconos. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Ini di mana bro? Bandung? Ini di Bandung. Ini lagi di mana? Lu Depok gue mah. Depok ya. Iya, kita sebenarnya gue baru mencoba mengingat-ingat, kayaknya kita belum pernah beneran kenalan. Exactly. Tahu-tahuan ya, maksudnya circle-nya ini aja, banyak yang beririsan. Iya, banyak yang beririsan. Apa namanya? Dulu ini apa namanya tuh? PPSDMS. Enggak, gue nggak PPSDMS. Oh, lu kuliah di luar ya soalnya ya? NTU gue satu gue. Oh, iya. Ya gimana sih? Ya maksudnya, ya gue pernah ke Bandung, ke ITB. Ya temen lo mutual friends-nya gue rasa banyak banget sama gue. Iya. Kayaknya kenal-kenal di Facebook aja dari zaman kapan ya? Udah lupa juga gitu. Iya, 10 tahun yang lalu kali lah. Iya, cuman kayaknya belum pernah benar-benar ketemu, cuman saling tahu. Gue tahu lah, karena kan nama yang sangat berkarakter. bikin susah juga satu sisi, bro. Kenapa orang tua kerja di mana? Di Batan atau di apa? Kenapa menamakan anaknya namanya Radium? Dosen di UI, teknik kimia. Jadi ya emang ada bawa-bawa kimianya gitu kan. Gitu. Ikononya karena pas gue lahir tuh pas bokap sebelum berangkat ke Jepang buat kuliah lagi S2 S3. Jadi kayak baru belajar kanji dikit-dikit gitu, terus merangkai-rangkai kata, jadilah keluar Ikono ini. Padahal nggak ada artinya juga dalam bahasa Jepang. Oh gitu. Jadi nama pertama dinamain dari unsur, salah satu unsur, nama kedua diambil dari nama belakang. Nah mungkin itu yang menjadi lo, membuat diri lo cukup banyak bergerak di bidang pendidikan ya? Nggak sih, gue let it flow aja sih gue. Ya gue bilang ya gue kerjain yang gue suka aja lah. Ya ini bagi yang dengerin yang belum kenal Ikono ya, dia adalah saat ini CEO dari Scooter ya. Bacanya gimana sih? Bener ya bacanya? Bacanya itu Scooters ya, karena kan dia berangkatnya sebenarnya itu tuh dari Scholarship Hunters gitu. Jadi bukan school tapi scholarship ya. Oh, Scholarship Hunters ya awal-awalnya. Terus sebelum di situ juga kalau gue taunya sih dia banyak bergerak di Nano Center ya. Nano Center Indonesia sama Pak Nurul ya, sama Surendaru gitu ya. Iya. Jadi gue dari 2012 kan gue pulang S2 dari Jepang tuh 2012. Memang gue obsesinya pada saat itu tuh ke ini ya, karena kan lama kuliah nanoteknologi. Terus kepikir kayak pengen implementasi itu di Indonesia gitu. Terus ya akhirnya bikin Nano Center itu ya. Nano Center nih agak unik, kita gabungan research institute juga, startup juga, inkubator juga, agak-agak unik ya memang, karena mencari pola bisnis di bidang deep technology, terutama nanotech, masih susah ya di zaman itu, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang gue masih shareholder juga, founder juga, cuma memang lebih advising aja. Start 2018, gue memutuskan full time-nya di Scooters gitu. Scooters ya. Nah, gue agak tertarik dengan, mungkin kita bicara background dulu ya, secara garis besar. Lo S1-nya di NTU. Ya. Ngambil apa tuh? Gue ngambil materials engineering. Oh, udah langsung spesifik ke situ ya memang ya. Itu memang karena udah dari awal pengennya ke situ, atau kayaknya yang cocok ini nih di NTU gitu? Nggak, gue pengaruh bokap gue aja. Ya, gue sebenarnya pokoknya engineering lah. Tipe-tipe yang ya udah pokoknya senang matematik, fisika, kimia, terus kayak nggak mungkin gue hidup tanpa itu. Masuk komputer nggak mungkin.
lompat ke sosial juga nggak selera gitu kan. Terus mikir elektro, mesin apa. Gue nggak suka listrik, lihat rangkaian listrik kayak udah mual gitu kan. Terus yang antara waktu itu saat itu mesin apa, terus tiba-tiba kayak apa nih material, terus kata bokap gue, wah itu prospektif tuh ke depan bakal apa dicari banyak orang, dan ya ternyata turn out bener banget. Iya betul. Dan gue happy banget sih sebagai material scientist, ilmunya gue suka banget. Gue nganggep gue di material science tuh hobi ya, nggak nganggep itu kayak, makanya ketika gue kemarin bisnis di bidang nano material tuh kayak hobi. Setiap kali gue baca jurnal untuk apa misalnya mau develop produk gitu ya, lebih bagus nyesuaiin sama produk market fit-nya itu, kadang kita perlu baca jurnal ya. Dan setiap di fase itu gue happy aja. Gue anggap kayak itu hobi aja gue untuk wah nih produk harus lebih bagus segala macam dengan cara begini gitu. Bokap emang juga di bidang ini, di bidang engineering, spesifiknya di material gitu? Nah, bokap gue teknik kimia. Oh, berarti lo bokap dua-duanya tekim gitu ya? Bokap nyokap dua-duanya alumni tekim ya. Tapi guru apa terus jadi guru, terus ibu rumah tangga ya. Cuma gini, Panji, gue atau background lo apa ya? Gue teknik fisika kalau ini. Teknik fisika. Ya enak banget gue ngomong teknik fisika, teknik kimia. Gue tuh suka ini ya, bercanda sama orang-orang material ya. Semua akan material pada akhirnya. Kayak lo kalau ngikutin riset-risetnya orang teknik kimia, teknik fisika, bio, ujung-ujungnya semua larinya ke material. Karena emang trennya gitu. Iya betul. Bahkan ketika zaman gue lagi lagi tugas akhir gitu ya, 2000 berapa ya? 2010 gitu kalau nggak salah ya. 2009-2010 itu memang salah satu, kalau di teknik fisika tuh ada beberapa lab kan, ada beberapa lab bawahannya gitulah, yang cukup menjadi inceran, maksudnya kayak masih under the radar tapi nanti akan naik, itu adalah material waktu itu. Kalau di jurusan gue ada dua lab lah, satu lab komputasi material, yang satu lagi adalah lab materialnya yang benar-benar molding dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu lagi naik waktu itu. Tapi karena kan turunannya banyak banget tuh, bisa ke solar cell juga, bikin material macam-macam lah kayak gitu-gitu. Jadi termasuk pilihan yang ini sih. Nah, ngetret banget. Nah, pasca S1 itu lo memutuskan langsung ambil S2 ya waktu itu? Iya, gue mungkin masuk sedikit ya ke ini ya. Nanti cerita tentang Scooters gitu ya. Gue dari dulu kalau ditanya ketertarikan dalam hidup gue apa tuh mungkin dua ya. Selain material nano, secara teknikal emang gue suka, gue hobi sama bidang itu. Tapi di sisi lain gue tuh memang punya excitement terhadap globalisasi kali ya. Nggak tahu gue kata yang paling mewakili. Jadi ketika gue ended up kuliah S1 di Singapura 4 tahun, terus kayak temen kuliah sekelas gue orang dari berbagai negara, Cina, India, Vietnam, terus ya gue kayak nggak puas aja. Wah, gue udah selesai, masa sih gue cuma dapet Singapura, that's it. Gue pengen ke Jepang, gue pengen ke Eropa. Ya akhirnya gue putusin S2 lebih kayak oke lah, gue ngedalamin nano gue, tapi at the same time gue pengen explore dunia ini. Kayaknya gue pengen ketemu lebih banyak orang dari berbagai negara lagi gitu. Itu excitement itu sih yang gue cari. Kenapa akhirnya gue memutuskan S2, baru berkarir lah gitu sih. Lalu lo juga lagi ngambil S3 atau udah beres ya S3-nya? S3 gue udah beres dua-duanya. Ya ini sounds ini ya agak creepy. Gokil dua S2 aja anjir. Kalau ngebayangin kayak gue mungkin nggak pengen mengulang. Kalau boleh milih gue nggak mau sebenarnya. Apa aja tuh? S2-nya satu di mana? Ya jadi gue abis S2 kan di Jepang itu gue pulang ke Indonesia. Terus tadi kan memang gue punya obsesi untuk memang pengen S3 lah. Terus memang ya orang tua gue karena akademisi, profesor, jadi emang ada tuntutan gitu. Ya kamu harus doktor, syukur-syukur kamu bisa jadi profesor. Ada ekspektasi kayak gitu kan. Jadi ya udah deh gue mau doktor deh. Nah, pertama-tama gue 2013 buka tuh LPDP. LPDP di zaman yang, lu tahu nggak istilahnya, gue bercanda suka kayak gini. Lu tuh asal bukan orang bermasalah, pasti keterima deh LPDP. Gitu. Ada masanya ya begitu ya? Ada masanya gitu ya.
Ya, bener-bener asli daftar doang terima berangkat. Orang tahu-tahu lalu lalang ke Inggris, Belanda segala macam itu 2013 2014 tuh masanya. Nah, karena gue lagi excited banget bikin bisnis di Indonesia, gue nggak mau ninggalin Indonesia kan. Udahlah gue ngambil dalam negeri, jadi gue ngambil bisnis di IPB. Terus ya gue pikir ya ternyata banyak faktor ya. Bokap gue ternyata nggak happy banget, kayak aduh ngambilnya bisnis nggak linear tuh apa gitu deh. Terus oh ya udah deh. Ada info menarik, ternyata di Jepang itu bisa kuliah dapat gelar dari kampus Jepang resmi. Itu kita tuh nggak perlu di Jepang, risetnya semua di Indonesia juga bisa gitu. Nah, gue ambil lah program doktor itu gitu ya. Kita nyebutnya itu doktor by dissertation lah istilahnya. Itu ya udah gue paralel tuh, itu 2015 kalau yang itu gue startnya. Dan dua-duanya alhamdulillah selesai di yang IPB 2019 selesai, kalau yang Jepang nih baru banget kemarin tengah tahun 2020 selesai. Kalau ini gue lihat di LinkedIn lo juga ada di Matsumoto Dental University, ini juga PhD. Ya nggak, itu kan jadi si Matsumoto sama University of Tokyo itu joint research lah gampangnya gitu. Jadi gue doktornya di dua institusi itu. Menarik. Tapi satu gelar. Ya menarik. Nah mungkin itu yang membuat lo juga into banget ke masalah perbeasiswaan ya. Ini S1, S2, S3-nya beasiswa nih? Ya gue beasiswa terus. Dari S1 juga? Oh S1 juga? Ya, walaupun S1 beasiswa gue nggak full ya. Jadi dapat potongan uang kuliah lumayan lah, signifikan. All the way ya tuh sampai S3. Bener juga sih. Gue rasa gara-gara itu gue into banget. Bahkan kalau gue reflect back ya. Dari kapan ya gue tertarik sama kuliah ke luar negeri dan beasiswa itu dari gue SMA. Kelas 1 SMA, gue tuh udah gabung di Yahoo Mail, milis beasiswa. Zamannya masih milis ya? Milis, pakai Yahoo Mail dulu. Dan itu legendaris banget. Ya sekarang karena mailing list udah nggak laku ya. Gue tuh update banget sama info beasiswa. Bahkan gue waktu SMA aja gue udah hafal semua jenis beasiswa S2, S3 ke Amerika, ke Eropa tuh gue udah hafal. Saking excitednya ya. Wah gokil, seru banget ya. Ternyata ada caranya kita untuk kuliah di Amerika, di Eropa segala macam dengan dibayarin full. Jadi dari situ sih sebenarnya udah tahu dan udah tertarik sama dunia-dunia ini. Dari SMA itu, berarti dari 2004 gitu. Kira-kira anggap. Nah, gue mau nanya gini nih. Ini kita mungkin agak sedikit berbeda ya di sini ya. Gue tuh tipikalnya senang belajar sih, cuman nggak terlalu formal gitu. Makanya gue tuh sering ngambilnya short course gitu. Jadi setelah S1 tuh gue hitung-hitung mungkin udah banyak banget lah short course yang gue ikutin, termasuk yang dalam tanda kutip beasiswa juga. Misalnya ke pernah ke Australia ya, gue ingat. Ke Australia, ke Jerman juga waktu bareng sama si Surya itu. Ini terakhir bulan kemarin program dari IVLP dari Amerika. Tapi memang yang short course, gue nggak pernah ambil yang long course atau kuliah formal ya. Nah, gini. Gue mau clarify ya. Ini gue jarang nih ya, gue ngomong kayak gini, orang tuh punya persepsi sama kayak yang lo bayangin bahwa Ikono ini pro banget sama formal education, hobi belajar formal ya kayak gitu segala macam ya. Jadi sebenarnya jawabannya enggak, gue tuh juga nggak into sama formal education. Bahkan gue termasuk yang cukup keras ya. Anak gue aja gue masukin ke sekolah yang menurut gue sekolah yang cenderung alternatif lah gitu. Ya, jadi gue selalu bilang lu kenapa gue dorong orang untuk ngambil scholarship ke berbagai negara, ke Jepang, Korea, Eropa, Amerika tuh bukan belajarnya nonsens kalau buat gue. Ngapain sih lo? Lo nonton Coursera, nonton Udemy aja lo udah bisa belajar langsung dari profesor di Stanford lo gitu. Jadi materi kuliahnya gue nggak into sama sekali, tapi lu setahun, 2 tahun, 3 tahun tinggal di negara orang, lu berteman sama orang literally orang yang punya budaya yang beda jauh sama yang lu punya di Indonesia. Menurut gue itu yang membuat itu jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Gue punya obsesi, excitement, pengen gitu anak Indonesia tuh kayak lu perlu deh gitu ya, siapapun ini ya gitu ya.
ayo tinggallah setahun kek, 2 tahun kek, 3 tahun kek, atau kalau perlu lebih lama lagi kalau lo ya ini ya ada kesempatan. Karena banyak hal yang bisa lo dapetin lah gitu. Ya gue selalu into sama ceritanya Sundar Pichai misalnya, CEO-nya Google kan. Dia tuh dari keluarga super miskin di India. Terus dia S2 ke Stanford, dapat beasiswa. Ya setelah itu the rest is history lah. Kalau dia nggak mutusin untuk pindah ke Amerika, dan dia kan backgroundnya material ya, dia nggak ngelanjutin materialnya itu, akhirnya malah jadi coder, masuk ke jalur manajerial dan seterusnya gitu ya. Gue into banget sama cerita kayak begitu, dan menurut gue anak Indonesia itu nggak segila India sama Cina. Betul. Dalam hal kayak, ayo kita keluar, kita memulai hidup baru di luar negeri yang kayak gitu-gitu tuh, yang gue itu yang gue lawan di Scoters ya kalau gue bilang. Jadi Scoters tuh bukan tentang temanya, bukan tentang bantu orang dapat beasiswa atau apa, enggak sih. Gue ngelawan mindsetnya, keberaniannya anak Indonesia untuk keluar berteman dengan orang dari berbagai negara. Kalau gue kesana arahnya. Iya tadi gue ngasih background kayak gitu. Cuman pertanyaan gue sebenarnya bukan ke arah situ sih, bukan ke arah bahwa lo lebih ke formal. Sebenarnya karena menurut gue ya, basically mah sama aja gitu, ketika bedanya hanya di mungkin universitasnya kayak gitu. Tapi kalau secara keilmuan mungkin bisa head to head lah. Walaupun memang kalau di perguruan tinggi resmi pasti lebih terstruktur, ilmu lebih terstruktur dan segala macam. Nah, pertanyaan gue sebenarnya tadi sih, yang sebenarnya secara singkat udah lo jawab juga. Gue kekurangan gue untuk sekolah, bukan formal kali ya, sekolah lama lah kayak gitu. Karena adalah pusing bro. Gue tuh kayak gue seneng belajar, cuman gue nggak seneng ujian gitu loh. Capek orang senang ujian tuh, cuma ini doang tuh, mau di Ayunda tuh pasti tanya pas ujian katanya. Iya sama Najwa kan, nama Najwa ya dulu. Nggak ada manusia kayak mereka tuh, nggak banyak. Jadi jangan lo pikir terus kayak gue juga stres ujian, gue malas banget lah. Iya makanya. Nah, apa yang membuat lo bisa accomplish itu gitu loh. Maksudnya gue seneng belajar gitu, gue oke lah gue belajar, cuman gue gak suka diuji gitu, gue gak suka dites. Apalagi misalnya ngerjain paper dan segala macam. Kalau dalam konteks sesuai kebutuhan, misalnya dalam konteks bisnis gitu, oke gue ngerjain apa yang pengen memang dituntut, walaupun mungkin misalnya itu butuh riset, butuh gue baca misalnya beberapa jurnal dan segala macam kayak gitu-gitu. Tapi ada by needs-nya gitu, ada kayak lo kalau nggak ngerjain ini bisa jadi bisnis lo berantakan misalnya, ada cost-nya, ada alasan itu. Sedangkan kalau kayak di institusi itu, gue nggak tahannya di situ gitu loh. Makanya gue S1 aja udah nyaris nggak beres gitu kan. Nah, yang membuat lo bisa S1 beres, S2 beres, S3 2 gitu. Itu apa bro? Gitu rahasianya apa tuh? Oke. Ya gini aja, gue sederhana aja. Menurut gue ada 2 tipe orang. Orang pertama yang memang dia menikmati formal education. Gue tahu, ya tadi kalaupun gue bilang kayak, di dunia ini cuma mau dia sama Najwa yang kayak begitu ya, nggak juga sih. Gue pernah ketemu sih temen gue yang emang kayak, dia tuh belajar as informal education ya, itu hobi. Ujian tuh jadi kayak challenge buat dia yang kalau dijalanin tuh bikin dia happy. Itu tipe orang pertama. Gue tipenya nggak kayak gitu juga. Gue tipe yang menganggap ujian, terus disertasi, segala macam tuh ya emang this too shall pass lah kata orang ya. Kayak, ya udah ini hal yang menyebalkan, tapi emang gue ya emang ini adalah banyak hal ya, kayak gelar ini gue butuhkan, ilmu ini somehow gue butuhin, tapi ya gue harus lalui ini, kalau enggak kan gue waktu yang gue habiskan akan sia-sia, percuma gitu. Jadi gue jalanin aja, walaupun dengan nggak sampai kayak yang happy, enjoy, nggak mungkin, gue nggak happy, gue nggak enjoy. Ya clarifying aja, gue nggak happy, gue nggak enjoy. Tapi gue nggak sampai kayak stressful banget apa ya, gue jalanin aja. Bener-bener ya kalau yang kayak S3 kan unik bro. S3 kan lo bisa lulus as long as lo bikin disertasi, lo submit jurnal. Itu menurut gue nguasain gamenya gitu. Jadi ketika gue garap disertasi gue yang Jepang, gue bikin tim, ya kan? Gue bikin tim ada sampai 10 orang gitu. Termasuk anak ITB ada, anak mahasiswa ITB, mahasiswa IPB, anak UI, dosen UI segala macam, gue masukin ke dalam tim istilahnya. Terus gue orkestrakan itu gitu. Kamu ngerjain ini, nanti kita kumpul seminggu 2 minggu sekali, report. Habis itu kita tulis nih hasil risetnya segala macam. Jadi ya bisa juga kita ngerjain dengan cara kayak gitu.
Iya, iya, iya. Iya, itu mungkin ya. Tapi tetap aja pasti lo butuh ketahanan yang endurance dalam belajar yang ya S2 2 Lumayan. tahun gitu loh. Gue sekarang ini lagi pokoknya semasa pandemi ini kan gue juga sering ngobrol sama ada profesor dari Jerman, sempat juga, terus ada teman gue yang lagi kuliah di Australia, ada yang lagi kuliah di Jepang gitu kan. Mereka cerita-ceritanya kayak gitu, apa gue sempat terbesit gitu, apa gue kuliah lagi juga ya gitu. Iya gini aja Ji, kalau gue ya Ji, gampangnya gini aja. Nah kalau dalam konteks lu atau teman-teman ya, student gue di Scholars ya, jalanin aja. Karena gini, oke, misalnya ulang gini, 70% yang lo inginkan adalah experience dan exposure di negara sananya. Anggaplah gitu. Gue rasa semua gitu deh yang dipikirin. Jadi gue punya students di Scholars, sebenarnya orang pikir student kita rata-rata anak SMA. Enggak, sebenarnya yang paling banyak tuh mereka yang pengen S2 dan S3. Hampir 70% ya dari ribuan students di Scholars ya. Itu kalau gue tanya, alasan lo kenapa lo pengen S2? Kalau gue tanya dan jawab jujur, itu pengen escape aja bro. Capek gue rutinitas kerjaan apa segala macam, gue pengen banget ya udah spend time di Eropa, di Prancis, di mana segala macam sama keluarga gue kayak gitu-gitu loh. Jadi it's okay, menurut gue itu bukan motivasi yang salah gitu. Jadi kayak 70% lo bisa dapat motivasi itu kok once lo nginjekin kaki lo di Prancis. 30% sisanya ya lo bersabar aja sama proses kuliah ini gitu. Gue bilang gitu secara pragmatisnya gitu kan, nggak ada masalah lah, lo pasti lulus kok. Dalam kuliah tuh adalah 50% hal yang menyebalkan, 50% lagi gue rasa emang beneran sesuatu yang mungkin yang menarik lah buat kita pelajarin gitu. Dan lo sendiri nggak melihat apa ya, ibaratnya dalam tanda kutip pragmatis itu menjadi sesuatu yang bermasalah gitu. Maksudnya tadi ya, gue sekedar pengen exit aja nih. Gue teman-teman gue juga banyak tuh yang kayak gue bete banget bosan kerja gitu. Ya udah gue pelarian dalam tanda kutip pelarian kuliah kayak gitu loh. Tapi kalau gue ngerasa kok kayak pelarian gitu loh jadinya hal-hal kayak gitu. Tapi kalau menurut lo itu nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa kayak ya gitu. Gini ya, ini this sounds wrong ya diucapkan oleh CEO Scholars ya. Orang pikir kayak gue tuh idealistik apa segala macam. Enggak, gue belak-belakan aja. Lo nggak salah lo punya motivasi apapun dalam hidup ini as long as halal ya menurut gue ya. Kalau lo punya motivasi ke sono untuk lo nyolong bank kayak gitu-gitu, mau maling, ya itu nggak boleh gitu ya. Tapi halal bos. Karena maksud gue lo kuliah ke Prancis misalnya ya 2 tahun. Emang waktu lo sehari habis 24 jam kuliah? Enggak lah. Lo tatap muka sama dosen aja paling 5 jam. Berarti lo masih ada 19 jam lain yang lo habiskan di Prancis kan gitu. Jadi menurut gue nonsens kalau ada orang yang seakan-akan kuliah ke luar negeri dibayanginnya adalah lo harus idealis untuk belajar gitu. Gue nggak sepakat. Ya, jadi it should be fine, tapi ini debatable banget lah. Debatable banget, apalagi kalau kita bicara pakai uang negara. Itu gue no comment ya. Gue no comment nih, kalau ada orang yang kayak, tapi kan ini dana LPDP, dana dari pajak-pajak kita. Gue nggak mau komentar kalau itu. Menurut gue itu kontroversial. Tapi kalau lo pakai duit yang lain, menurut gue no issue. Gue juga termasuk, gue bahkan belum pernah sama sekali nerima duit beasiswa dari negara ya, dalam tanda kutip maksudnya. Kalaupun tadi gue bilang gue keluar, short course lo itu ya? Iya, kalau short course gue dari negara yang bersangkutan, jadi dari negara tapi negara yang bersangkutan. lebih apa ya? Lebih ngerasa kalau gue sendiri, misalnya gue di sono ternyata nggak apa ya? Ya lo tau lah, misalnya kalau ke Jerman pasti kan, masa ke Jerman doang kan keliling-keliling gitu kan, jadi pasti main-main kayak gitu. Nah, gue agak ngerasa dalam hati agak nggak enak kayak gitu kalau pakai dalam tanda kutip di negara. Tapi kalau misalnya kalau negara lain, gue potong nih gini ya. Menurut gue kalau gue cenderung oke deh, gue tadi seakan-akan netral, tapi gue sebenarnya gue lebih cenderung yang harus nggak apa-apa lah gitu. Kenapa? Karena orang banyak yang lihat kaku, jadi orang berpikir bahwa mandatmu dapat beasiswa LPDP itu untuk kuliah, kan gitu ya. Hal baik yang lo dapetin ketika lo kuliah di Amerika adalah kuliahnya itself yang lo harus lo bawa pulang dan dikontribusikan ke Indonesia. Gue nggak sepakat dalam hal itu. Kalau lo gue pernah dengerin sekali aja sih itu podcastnya Nadim ya, pas yang dia belum jadi menteri, terus dia pernah bikin podcast sama Aldi-nya Gope yang baru selesai itu juga tuh. Dia bilang sebenarnya kan itu ngumpul geng Harvard Business School. Go figure exactly. Itu ngumpul pas itu sesinya cerita tentang Harvard Business School. Jadi gue tertarik juga, aku dengerin gitu ya.
gue seingat gue ya, Nadiem sendiri bilang kayak, aduh the class itself itu enggak, inilah biasa aja lah. Even Harvard Business School ya, profesornya apa segala macam oke. Tapi yang bikin gue bisa jadi kayak gini sekarang, dapat ide segala macam itu pertemanan kata dia. Terus gue ngeliat kayak, gila temen gue dia bisa mikir seperti itu, masa gue nggak bisa. Jadi ternyata hal-hal di luar, gue bilang ya, hal-hal di luar formal education-nya yang membuat orang tuh ketika di luar dia dapat the aha momennya, eurekanya, inspirasinya, motivasinya, mindset change-nya segala macam tuh di luar ruang kelas gitu. Jadi gue rasa kita agak kok agak short sighted banget gitu, kaku ya, bener kalau kita berpikir kuliah keluar terus kayak lu di situ aja, lu belajar aja gitu. Wah, lu gila lu harusnya lu keliling aja, jalan-jalan naik bis keliling dari Prancis ke Slovakia, ke Swedia segala macam, lihatlah dunia ini seperti apa, kenalan sama orang dari berbagai negara. Gue rasa malah harusnya kayak gitu. Gitu. Iya betul. Iya betul sih. Cuman ya itu mungkin orang dalam tanda kutip ini aja sih, tadi ya ada batas antara itu tadi kan, ini uang negara dalam tanda kutip. Sensitif lah. Sensitif lah. Terus juga, kalau gue nggak tahu deh, kayaknya perdebatannya kan kayak beberapa tahun terakhir kencang juga ya ngelihat yang, apalagi yang LPDP itu ya, yang LPDP kan kayak, lo dibayar LPDP tapi di Twitter jalan-jalan, maksudnya kayak gitu. Atau di Instagram ngepost kayak gini-gini gitu. Terus belakangan kan bahkan juga ada, gue nggak tahu ya, mungkin gue tanya pendapat lo juga, responnya juga kan ada beberapa penerima beasiswa negara yang misalnya jadi YouTuber kan di negara tersebut. Ada beberapa gitu yang gue lihat jadi ini kok jadi malah begitu gitu. Komentar orang kan rata-rata agak-agak agak-agak miring gitu ya terhadap itu. Menurut lo gimana kalau gini? Iya, ini kita perdebatannya agak rumit di mendefinisikan cara kontribusi buat Indonesia gitu loh. Ya. Karena kalau lo maksa orang berkontribusi adalah harus setelah selesai lo pulang, lo apapun yang lo lakukan di Indonesia sebenarnya gue nggak tahu, yang penting seakan-akan lo pulang ke Indonesia itu adalah wujud kontribusi. Yang menurut gue apaan sih gitu. Karena ya gue tahu anak LPDP yang nganggur 1 tahun nyari kerja, bos. Iya. Di mana kontribusinya kayak gitu? Padahal kalau dia mungkin agak lebih lama di luar, dia kerja di luar, dapat ilmu banyak, 3 tahun, 5 tahun segala macam. Ketika dia pulang, dia mungkin bisa bawa insight yang jauh lebih banyak dibandingkan dia langsung pulang kayak gitu misalnya. Betul. Atau tadi konteks YouTuber misalnya, kalau dia tiba-tiba terkenal jadi YouTuber Indonesia yang sensasional, gue rasa dia jauh lebih kontributif daripada orang yang dipaksa pulang tapi nggak tahu mau ngapain gitu. So, gue udah lama nggak sepakat sih sama yang kayak sempit banget cara kita berkontribusi buat Indonesia itu di define sesempit itu gitu. Gue nggak sepakat. Betul. Iya betul. Ya, nah kalau dari sisi skuternya sendiri sebenarnya tadi kan sekilas sudah lo ceritain. Cuman sebenarnya apa sih main bisnisnya ya kalau kita ngomongin, atau jasa apa sih yang disediakan oleh si skuter ini sebenarnya? Ya, jadi skuter itu bimbel bro, gampang kan? Bimbel. Jadi kayak gue kalau mau ngebayangin, emang kalau ngasih contoh kan yang comparable aja ya. Ya buat gue Primagama, ya gue nih kayak GO, kayak Zenius, kita bimbel kok. Tapi bimbel yang fokus bantu orang ke perguruan tinggi luar negeri, gitu aja. Ya, plus-plusnya kita bisa bantu juga sekalian dapat scholarship gitu. Menurut gue itu. Nah, emang apa sih komponen bimbel untuk kuliah ke luar negeri? Oh ya, quite straightforward ya, kayak lo kalau mau kuliah ke luar negeri, masalah terbesarnya anak Indonesia itu TOEFL sama IELTS kan gitu. Ya gue bisa bantu untuk improve nilai lo jadi 7,5 kayak. TOEFL lo gue naikin segala macam, gue punya ininya, kurikulumnya dan pembelajarannya. Lo mau MBA, berarti lo butuh GMAT, gue punya bimbingannya. Lo mau ditemenin diajarin cara bikin esai itu gimana sih yang bagus, motivation letter segala macam, gue punya pembelajarannya. Bahkan lo mau interview, gue bisa bikinin interview simulation supaya lo bisa lolos ke kampus top di UK atau di Amerika segala macam. Intinya itu sih, Scott. Dan lo sebagai CEO bisa dibilang ya oke lo mengurusi si perusahaan ini, tapi lo juga sebagai wajah si perusahaan ini tepat banget sih. Karena lo sendiri kan penerima beasiswa tadi ya, S1, S2, S3 gitu. Terus juga
lo pasti udah accomplish tuh apa-apa saja syarat yang lo butuhkan untuk dapat S1, S2, S3 gitu, dapat beasiswa di sana kayak gitu. Nah, kalau ngomongin marketnya, emang seberapa gede sih orang-orang yang eager tuh sekolah di luar negeri saat ini ya kalau kita ngomongin? Jadi gini, ini pertanyaan selalu muncul ya. Kalau lo tanya kayak gini, kalau ditanya kayak emang setahun orang Indonesia kuliah ke luar negeri berapa sih? Jawabannya itu cuma 45.000. 45.000. Ya. Bahkan kita tuh Vietnam aja 100.000, China tuh 600 ribuan, India tuh 800 ribuan gitu ya. Jadi kita masih jauh banget gitu. Iya, sama Vietnam yang jumlah penduduknya jauh di bawah kita, jauh lebih banyak mereka ya. Jadi memang sense internasionalisasi di kita ini masih kurang gitu ya. Jadi kalau existing market not that big kali ya gitu ya. Orang pada argue seperti itu. Tapi kan gini, pertama nih argumen pertama gue adalah ini kan bimbel. Bimbel itu bukan berarti kayak berarti market lu 45.000 per tahun, enggak lah. Market gua ada pengali bisa 8 sampai 10 kali lipatnya dari itu. Ya, karena orang ada yang prepare untuk berangkat 3 tahun lagi. Ada orang yang sorry to say dia nyiapin tapi finally nggak berhasil berangkat, ya kan? Karena pasti ada seleksi kan kayak gitu kan. Jadi gede banget dan demand-nya animonya lagi tinggi-tinggi banget, bro. Animo lagi tinggi-tinggi banget. Gue juga punya pertanyaan yang sama tadinya. Tapi begitu gue pasang campaign gue di mana-mana, di sosmed lah, di Google segala macem, ternyata wah gila sih, membeludak ya. Dan memang butuh edukasi. Jadi banyak orang yang kayak ini pertama misalnya isunya dimotivasi. Emang orang kayak saya bisa ya gitu. Jadi ini ada survei menarik. AFS yang bikinnya. 82% anak SMA ketika ditanya mau kuliahnya ke luar negeri apa dalam negeri, maunya luar negeri, 82%. Ternyata karakteristiknya kayak gitu. Ya, tapi orang akhirnya nggak bisa berangkat karena itu dia pikir kayak rapot saya kayaknya jelek, saya nggak mungkin. Yang kedua pasti mahal, nggak ada financial aid dan seterusnya. Nah itu edukasi itu yang lagi gue lakukan juga kencang gitu. Termasuk yang anak-anak S2 juga sama. Ada orang yang berpikir kayak, wah IPK gue cuma 3,2, mana mungkin orang kayak gue bisa kuliah ke luar negeri. Itu kan salah banget pikir kayak gitu. Nah itu, once orang berhasil kita educate, itu gue bilang, apa ya, ya langsung ini banget. Oh ya udah oke, saya siapin dari sekarang deh kayak gitu. Gede banget sebenarnya. Dan itu yang ini, yang pertama dan kedua ya. Lastly, kalau gue memang dari awal obsesi gue mau ini sih, go global ya. Jadi udah untuk international expansion dan ini lagi dicoba sama tim gue. Target market gue kayaknya Southeast Asia malah nggak terlalu hangat ya sebenarnya ya. Oh gitu. Gue lagi ngelihat kayaknya market as long as developing nation ya, kayak Bangladesh, Pakistan, Iran gitu ya. Gue cek ketika gue lempar kemarin campaign gue worldwide gitu ya, yang kena tuh ternyata dari sana kebanyakan Bangladesh, Iran kayak gitu-gitu. Ketika gue tanya, emang nggak ada nih so-called bimbel di tempat lo yang bantu jasa kayak gini? Dia bilang, nggak ada gitu. Jadi gue optimis nih bisa gue bawa ke sana sih. Iya betul. Kalau India, gue rasa gue pernah, gue salah satu cara gue mencari ide itu biasanya gue compare, gue selalu ngelihat di India sebenarnya. Betul. Misalnya gue lagi ide bisnis edukasi atau edutech lah apa gitu. Gue kayaknya beberapa tahun lalu tuh sempat searching gitu India, top startup India. Kalau nggak salah ada yang model bisnisnya kurang lebih sama gitu ya. Dia bikin platform untuk membantu orang-orang India untuk sekolah keluar. Gue lupa apa namanya gitu. Seingat gue ada. Cuman kalau kayak Bangladesh, Pakistan, gue ada teman Pakistan yang memang eagernya sama kayak lo gitu ya, seneng sekolah keluar dan segala. Karena memang di Pakistan tuh negara yang tidak menyenangkan ya kalau kata dia gitu. Kebayang. jadi dia termasuk yang tipe dia pengen keluar aja gitu kan. Kebetulan keluarganya memang cukup berada lah gitu. Dia udah beberapa kali ke Indonesia juga kayak gitu. Jadi satu keinginan dia itu terakomodir oleh keluarganya yang berada juga gitu sih. Ya tapi itu menarik sih tadi poin lo bahwa memang ini adalah emerging market lah sebenarnya. Karena kan marketnya sekarang saat ini 45.000 yang berhasil keluar. Terus juga nanti future-nya bisa jadi lebih besar. Pun ini 45.000 yang terseleksinya kan. Berarti bisa jadi 2 kali lipat, bisa jadi bahkan 8 kali lipat tadi yang lo bilang. Cuman menurut gue edukasi sih yang paling penting. Gue inget banget
kita hampir sejaman lah ya, beda dikit gitu usianya gitu. Cuman salah satu trigger yang di generasi kita ya, yang rasanya jadi mendobrak orang jadi terbuka pengen sekolah keluar. Menurut gue waktu itu ada dua trigger. Nggak tahu ntar menurut lu gimana. Kalau menurut gue trigger pertama adalah omongannya Pak Renard Kasali. Satu itu omongannya Pak Renard Kasali, walaupun gue bukan di UI, tapi itu kayak waktu dulu tersebar di milis mana-mana gitu ya. Omongannya Pak Renard Kasali yang itu ya, yang temanya tentang paspor itu ya dia. Betul. Itu kayaknya tahun 2000-an berapa ya, sebelum 2010 lah, itu satu. Yang kedua adalah bukunya Laskar Pelangi. Ya, kalau itu make sense, gue setuju. Andrea Hirata. Sang Pemimpi ya, yang persisnya dia keluar negeri kan Sang Pemimpi. Apa yang ketiga ya? Pokoknya kurang lebih itulah ya. Tetraloginya itulah. Ya, tetraloginya si Sang Pemimpi itu. Menurut gue justru motivasinya orang jadi mulai melek lah, terbuka. Ya kayak naik gunung tuh kena 5 cm lah kayak. Kayak gitu. Justru malah pendekatan yang tidak edukatif, bukan lo ntar bisa belajar ini, lo belajar, tapi dari sisi novel, dari sisi tulisannya Pak Renard Kasali yang lo keluar negeri lah kemana-mana ya, kayak gitu-gitu lah. Menurut lo gitu juga? Iya benar. Ya kalau gue ngeliat sekarang tuh iya banget. Jadi kalau misalnya anak SMA sekarang tuh pokoknya panutannya Jerome Pauline, Gita Savitri gitu ya. Itu tuh kelar. Kenapa sih lo pengen ke Jepang ya Jerome? Gitu. Pasti udah keseret gara-gara itu gitu kan. So gue sepakat banget ya, KOL lah, influencer tuh memang nge-create market ya kayak gitu. Iya. Nah, salah satunya. Iya, berarti mungkin banyak campaign yang menarik sih buat ngangkat isu ini. Nah, berarti mungkin edukasi yang tadi lo maksud mungkin arahnya tuh digitu-gituin tuh, bikin tulisan orang atau sekarang YouTuber lah, KOL itu gitu-gitu yang bikin lebih masif tuh. Gua rasa lu nggak partnership sama Jerome atau siapa tuh yang Korea baru-baru ini juga kan ada. Jerome diembat sama Zenius. Oh, udah. Nggak apa-apa banyak nih. Gua nih ini gua agak unik nih Ji. Gua ada satu student gua ya, yang sekarang nih pinternya gila banget ya pokoknya deh. Tapi emang gua klaim ya dia pinter cuma emang gua groom ya. Gue siapin dari sejak kelas 11 SMA. Sekarang tuh gue bilang ya sebenarnya ya, dia kayaknya kalau daftar Harvard nih bisa lolos nih. Lagi gue siapin. Dia lagi di mana sekarang? Dia masih SMA di Jakarta. Masih SMA. Iya, kelas 12. Gue lagi nantang nih. Kita cobain yuk Harvard, MIT, Stanford gitu kan. Ya, terus ya kalau dia lolos dan berangkat ke sana, ntar gue jadiin brand ambassador juga. Gue rasa wah asik banget kan gitu, mutual aja buat dia juga. Iya, betul. Gitu. Jadi ya sih banyak menurut gue isu-isu yang bisa kita angkat dan apa ya, ekosistemnya mendukung sih, dalam arti bukan ekosistem ya, isunya mendukung lah. Banyak banget sekarang isu-isu yang global segala macam yang ketika gue sentil dikit ke orang tua kayak, Pak, daripada Bapak bayar, ini sorry to say ya, omongan-omongan gue ya, daripada Bapak bayar setahun di ITB 40 juta, mendingan sekalian ke Perancis, ke Italia, biayanya sama biaya kuliahnya, atau ke Jepang gitu. Beda-beda tipis secara biaya kuliah gitu ya. Oh gitu ya Mas ya? Ya dia langsung terbuka dong matanya kan gitu. Karena nanti ada kesempatan anak Anda begini begitu, jadi global citizen dan seterusnya. Itu orang tua begitu dibilangin kayak gitu sih, biasanya langsung memang kena. Karena selama ini di edukasinya aja yang dipikir kayak keluar negeri itu mahal dan lain sebagainya. Oh, kalau ngomongin customer, berarti customer kan kalau user pengguna lo adalah anak-anak sekolahnya gitu ya, anak SMA, S1 kayak gitu ya untuk melanjutkan jenjang. Tapi kalau untuk level SMA, apakah customer lo sebenarnya orang tuanya? Enggak, ya yang belajar anaknya kan. Tapi kan campaign lo berarti campaign ke orang tuanya atau ke anaknya? Ya ada benernya. Ya kita lagi trial sih. Ngejar campaign-campaign ke orang tua. Atau ngejar tetap ke anak-anak, tapi anak-anaknya kita minta untuk boleh nggak kita ngobrol sama orang tuanya gitu. Itu biasanya jauh lebih efektif.
Oh, soalnya kalau gue gini, bini gue tuh ada apa ya, les-lesan privat kayak gitu, standar sih, simple banget ya. Nah, kalau kita memang usernya atau pengguna jasanya adalah si anak sekolah kan, tentu saja SD, SMP, SMA. Tapi customer kita itu adalah orang tuanya. Jadinya kalau kita bikin campaign, misalnya sesimpel misalnya di ads di sosial media, ya pasti yang kita sasar adalah orang tua yang punya anak umur sekian-sekian, orang tua yang kira-kira usianya sekian, yang gini tingkat ekonominya bisa dilihat dari circle pergaulannya dan segala macam, yang kayak gitu justru. Jadi dan itu kalau buat kita sih jadi lebih, konversinya lebih tinggi lah dibanding misalnya nyasar ke anak-anak sekolahnya gitu. Ada benernya. Tapi ya mungkin ini ya beda konteks lah ya. Beda konteks. Ada konteksnya. Kita melakukan itu juga, tapi orang tua tuh kan agak lebih susah ya. Presence mereka di sosial media pasti lebih sedikit daripada anak-anak gitu. Jadi so far kita juga cukup nyaman sih ngejar anaknya. Tapi terus kita kasih satu trigger lah istilahnya kayak ini ya nanti bilang ke orang tuanya ya gitu, untuk kita ada diskusi bareng apa segala macem gitu. Itu juga kena tuh strategi kayak gitu. Kalau ini lo lebih banyak yang anak SMA ke S1 atau S1 S2 mau ke jenjang berikutnya? Yang paling banyak yang mau S2. Oh, kalau yang udah kayak gitu mah udah keputusan sendiri ya, bukan dari orang tua. Keputusan sendiri, exactly. Jadi gue mau bilang sebenarnya kalau dari sisi ini ya, kalau dari usia kita tuh dominan memang umur 22 sampai sekitar 26 customer kita. Gitu. Kalau anak SMA ya umur 17 ya, kelas 12 dan kelas 11 gitu, itu dominan kita di situ sih. Iya. Menarik banget sih ini bro, bisnis modelnya, dan gue rasa juga kan permasalahan yang belum kita hadapi adalah yang mudah-mudahan nanti akan kita, bukan permasalahan sih, tantangan lah. Kayak India atau Cina kan udah kayak brain drain gitu ya. Nah kita kan menurut gue itu adalah fase untuk menuju ke negara maju, karena artinya negaranya butuh orang-orang yang di luar warga negaranya yang di luar negeri untuk pulang lagi untuk mengisi kekosongan. Nah kita belum sampai situ karena yang pergi aja masih kurang gitu loh. gimana bisa drain gitu kan. Jadi memang masih ibaratnya kalau tahun-tahun kemerdekaan lah, lo sekolah ke Belanda dulu lah sono gitu ya, ntar baru pulang baru proklamasi gitu ya. Nah sekarang gitu yang sekolah keluarnya masih sedikit lah. Jadi ada misi mulianya juga sebenarnya. Ya gue merasa gitu sih. Trennya sekarang udah agak lumayan. Jadi kalau lo bayangin anak SMA itu orang tuanya tuh umur 40-an. Gue lihat orang tua umur 40-an ini udah lumayan modern. Jadi ketika kita ajak ngobrol tuh nggak kaku, nggak yang punya sebuah perspektif yang terlalu kaku. Gue sebenarnya cukup kaget ya. Ketika gue ngobrol sama orang tua, sedikit banget yang ngomentarin misalnya kayak, ini maaf nih, kayak tapi nanti di sana gimana Kak sholatnya, misalnya ya kalau yang muslim ya, nanti di sana akan terganggu secara budayanya, lupa Pancasila gitu ya. Itu nggak banyak loh orang tua yang mempermasalahkan kayak gitu, dan gue cukup kaget. Artinya udah relatif terbuka. Ya kalau istilah gue modern lah ya, udah bisa memahami diversity kayak gitu-gitu. Apalagi lo bayangin ya, 10 tahun lagi anak gua itu udah usia SMA. Ya lo bayangin, gua aja dari sekarang gua udah bilang dalam hati gua nggak mau anak gua kuliah di Indonesia pokoknya. Dan yang punya pikiran kayak gua banyak banget. Gua udah ketemu sama orang-orang seumuran gua yang punya anak seumuran. Dia bilang kayak, wah pengen gua anak-anak gua ntar pada ke Eropa, ke Amerika segala macam. Itu satu hal. Yang kedua, secara ekonomi pasti kita naik signifikan lah dalam 10 tahun lagi kan per kapitanya. Mungkin hari ini ya bro ya, kita nguliahin anak ke Amerika 500 juta setahun, berat di kepala gitu kan. 5-10 tahun lagi, gue rasa kita akan mampu ada di fase itu gitu ya. Jadi ya gue bilang nih, bisnis yang gue jalanin ini tadi bener ya, gue pribadi ngerasa ada misi mulianya. Untuk tadi yang ngebawa Indonesia untuk benar-benar kayak ada di jantung dunia, belajar dari yang negara maju itu kayak gimana, pada waktunya bisa brain drain dan seterusnya. Di sisi lain ya, gue ngerasa pada waktunya ini akan jadi sesuatu yang besar nanti. Iya betul. Iya sih. Dan juga mungkin kalau menurut gue tadi kan lo nggak hanya untuk yang biar dapat beasiswa ya, maksudnya untuk syarat.
Dan menurut gue memang banyak banget sih orang-orang yang dalam tanda kutip misalnya menengah ke atas itu memang pasti pengen anaknya udah sekolah di luar, dan mereka ibaratnya yang nggak perlu beasiswa. Apalagi misalnya kayak temen gue bahkan misalnya sekolah di Jerman, dia kan biaya sendiri karena kan gratis, paling biaya hidupnya atau apa sih namanya tuh, harus ngasih plafon untuk biaya hidup di situ gitu kan. Deposito, betul, kayak deposit ya kayak gitu. Jadi menurut gue udah akan banyak banget sih marketnya. Nah, trennya gitu. Nah, berhubung ini ya, maksud gue ngajak lo ngobrol baru ingat lagi kan, salah satu triggernya adalah gue ngelihat tulisan lo di LinkedIn tuh. Tulisan lo di LinkedIn bahwa kurang lebih, gue lupa detailnya, bahwa kurang lebih saat ini lo kan lagi menerapkan WFH juga ya, lo menerapkan WFH juga, dan terus dalam imajinasi lo di situ, gimana kalau memungkinkan dong saat ini misalnya scooters nih, Scooters ya bacanya, Scholarship Hunters gitu ya. Scooters nih timsnya ada di macam-macam negara nih, ada yang lagi di mana lo bilang Slovenia lah, ada yang lagi di mana lah kayak gitu-gitu. Ya itu bayang-bayangan ini aja gitu. Ya, menurut gue itu fine banget, dan gue benar juga ya gitu. Kenapa kita terbatas? Apalagi teman-teman kita yang sekolah di luar, relatively dalam tanda kutip mungkin wawasannya lebih terbuka industri di sana. Kita bisa jadi partner gitu yang lebih baik gitu dibanding hanya orang Indonesia misalnya yang sekolah di Indonesia saja kan wawasannya ya lingkupnya di sini aja gitu. Nah, lu menjalaninya bagaimana tuh sekarang? Misalnya kita bawa ke realnya dulu deh. WFH bagaimana nih sekarang menurut lo? Gua nih sebenarnya kita full WFH itu dulu ceritanya ya. Dari Maret memang karena dipaksa, gue sempet shock kayak gimana gue bisa bisnis dengan WFH. Gue anti banget sama WFH. Enggak juga sih, kayaknya ini bolehlah dicobain. Sampai pada titik itu aja. Sebelum pandemik gue udah kepikiran kayak bisa kali ya kita cobain sekali-sekali gitu ya. Tapi gue nggak believernya WFH. Jadi pas Maret datang tuh gue nggak tahu cara nge-track kerjaan tuh gimana. Wah gila kacau banget deh, ya kan? Tiba-tiba sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan, gue ngeliat kok kayaknya kita produktif ya. Gue berkali-kali gue argue, kita meeting jadi jauh lebih tepat waktu. Gue rasa dari yang tadinya ya, ini tebakan gue aja ya, gue rasa meeting tepat waktu pada saat kita nggak WFH itu hanya 10%. Even less than that gue rasa ya. Sekarang zaman WFH ini 90% lebih meeting kita tuh selalu tepat waktu. Tepat waktu means menurut gue kayak ya telat-telat 5 menit tuh di Indonesia kan tolerable lah ya. Itu masuk gitu. Tapi ketika kita kerja, nggak ada sih meeting tepat waktu yang dalam rentang 5 menit. Pasti kayak nunggu orang setengah jam lah, dia bilang macet lah apa. Jadi productivity tuh gue lihat tuh meningkat drastis. Terus nggak ada small talk yang kayak ya ada beberapa staff yang kayak emang hobinya gibah. Ya kan? Dia datang jam 9, ngegosip dulu di pojokan sambil makan, sampai jam 11 tuh ya nggak bisa dihindari gitu. Tapi kalau ini kan kayak udah lo kerja gitu. Jadi gue happy juga ngeliat productivity naik, dan memang kayak mungkin kebahagiaannya staff ya. Tadinya gue di Kemang bro, kantor gue bro. Lo bisa bayangin staff gue banyak yang gajinya UMR 4 jutaan pada saat itu. Itu dia ngekos di Kemang aja bayar 1,5 juta. Kalau nggak salah tanpa AC, WC di luar. Wah gila, gue begitu denger tuh kayak aduh gue kasihan juga ya sama mereka gitu. Ternyata WFH adalah jawabannya. Itu anak-anak sekarang happy semua. Ada yang dia balik ke Medan, ada yang dia pulang ke Kalimantan, ke Jawa Timur, segala macem. Bayangin aja dengan gaji yang gak gue kurangin. Ya anggaplah sama tadi 4 jutaan tadi ya. Dia tinggal di Bojonegoro. Yang biaya hidupnya lo makan nasi kucing aja 3.000 di sono gitu. Jadi semua happy gue lihat ya, productivity meningkat, well-beingnya meningkat gitu. Itu dulu. Walaupun pasti ada kekurangan, gue pasti lah nggak mungkin enggak. Jadi kayak ada diskusi-diskusi yang tiba-tiba kita koneksi loss apa segala macam nyebelin, pasti ada gitu ya. Tapi overall kalau boleh gue bilang, gue termasuk yang happy banget sama WFH, dan gue bilang gue nggak akan WFO seumur hidup. Ini keputusan gue. Scooters gue nggak akan pernah WFO. Menurut gue nonsense, karena WFH kita sudah proven berhasil, bagus, no issue gitu kan. Nah. Ya sampai pada titik menarik banget. Plusnya yang lain adalah gue bisa hiring orang benar-benar literally dari berbagai penjuru dunia. Gue
gue dapat satu orang dia tinggal di Kanada, bukan kuliah bukan apa, karena emang dia ngikut suaminya harus pindah ke Kanada gitu ya. Dia bingung karena dia orang Indonesia, tadinya dia kerja di salah satu startup unicorn gitu ya. Terus kayak begitu dia pindah ke Kanada, si startup itu nggak mau dia sama time zone yang berbeda signifikan gitu kan. Gue bilang kayak aku nggak apa salah, ayo dari dianya si oknum ini ya, Mbak masalah nggak kalau kita ajak meeting jam 8, jam 9 kayak gitu segala macem. Waktu di sana kan selisihnya kira-kira 14 jam. Westernnya Amerika gitu ya. Jadi nggak ada masalah ketika gue jam 9 pagi di sini, di sono kira-kira jam 7 malam. Kurang lebih kayak gitu, jam 7 atau jam 6 malam. Ketika di sini kita malam, jam 7 malam, di sana dia jam berapa ya? Jam 5 sore kayak gitu-gitu ya. Kita fine, nggak ada masalah menyesuaikan itu, dia juga happy, kita juga happy-happy aja kok, no issue gitu. Gue punya satu tim yang dia anak kuliahan malah. Dia lagi kuliah S2 udah mau selesai di Jepang, di Kyoto. Gue baru hire dia. Baik-baik aja, gak ada masalah gitu ya. Sama gue punya anak intern, dia di Belgia, di Turki, segala macam, fine-fine aja, gak ada isu. Kita nyesuaiin sama time zone-nya segala macam. Gue pribadi ini banget ya, terbuka mata gue. Ini hal baru buat gue. Ternyata kita bisa melakukan hal kayak gini ya. Gue aja terkejut sama diri gue sendiri ya. Bisa ya ternyata kayak gini ya. Dan ini menarik banget sih. Nah, lo yang lo berlakukan kayak gitu untuk fungsi-fungsi apa saat ini? Terus juga metodenya bagaimana ya? Tadi tetap aja kan kita tetap harus ada KPI atau matrix untuk mengukur performanya gitu. Apakah lo sudah misalnya kalau gue sendiri agak tolerable terkait dengan parameter. Jadi gue memang agak menurunkan sedikit standar kalau gue sendiri. Jadi misalnya tadinya gue harapkan achieve, walaupun jadinya memang jam kerja jadi agak lebih panjang, kesannya agak lebih panjang karena menurut gue agak kurang efektif juga pastinya kayak gitu kan. Ya kita di rumah sendiri juga, gue sendiri pasti tidak fully gawe gitu kan jadinya gitu. Jadi gue memahami itu. Jadinya gue ada tolerable sendiri, agak sedikit menurun. Kalau lo sendiri bagaimana tuh cara apa tadi jenis pekerjaan apa yang bisa lo WFH-an semua atau dan terus cara mengukurnya gimana indikator? Gue nggak ngeliat kalau yang fully digital nggak ada yang nggak bisa ya function tertentu. Kayaknya bisa semua deh. Ya, yang di Kanada tuh dia project manager. Nggak ada masalah. Gue cuma bilang kayak gini kan, KPI-nya apa nih deliverables lo per 2 minggu gitu. Ini gitu. Gue lihat make sense. Oke. Make sure itu tercapai ya gitu. Tapi gue 2 minggu itu tetap gue punya rapat mingguan ya. Atau kalau ada waktu tertentu gue potong minta meeting sewaktu-waktu untuk progres ya dia juga ready gitu ya. Gitu-gitu aja sih. Sama gue punya function di marketing, sales kayak gitu-gitu kan gampang. Gue tentuin aja kayak bulan ini target kita segini guys, angkanya guys. Sales revenue gitu ya. KPI lo gini segala macam sebulan ini. Udah turunin mingguan segala macam. Lo mau kerja dari puncak, dari Kanada, dari Mount Alpen di Swiss, gue nggak ngurus, gitu. Tapi waktunya lo rapat ya lo kasih report ke kita, progresnya apa, dalam angka segala macam, no issue. Gue liat no issue bro, serius. Jadi kayak kerja yang seakan-akan lo harus standby di depan laptop dan gue harus ngerasa presence lo ada di depan laptop. Menurut gue hari ini gue bisa dengan santai mengatakan itu nonsense. Menurut gue ngapain lo harus mantengin orang pastiin dia ada di depan laptop ya? Buat apa gitu? Ya udah asal deliverable lo jelas nih. Ya ada meeting pagi tetap ada ya. Per divisi kan. Meeting pagi jam 9 pagi. Terus kayak lo hari ini apa segala macam. Oke, lo deliver itu jam 11, jam 1, jam 3 sore, jam 5, jam 7. Oke, dan lo mau setelah itu gue nggak ngurus deh. Lo mau minum susu dulu lo mau gendong anak lo ke depan ditimang-timang nggak ngurus gue gitu. Iya. Itu asik banget ternyata. Dan lo ngerasa pasti jam kerjanya jadi sebenarnya gue nggak ngerti sih apakah lebih panjang, tapi kesannya jadi lebih panjang karena kan kadang-kadang report baru jam berapa gitu kan. Benar. Lebih malam. Tapi gue yakin pasti mereka ada bolong-bolongnya juga kayak gitu. Iya, jadi kayak apa ya? Kayaknya sama-sama memaklumi gitu aja nggak sih? Kayak ketika kita tuntut sesuatu, tadi gimana jam 7 malam ya kita ini segala macam. Gue nggak ngeliat anak-anak ngeluh yang gimana ya, karena tahu sama tahu gitu. Ada yang gue tahu lah, lo kayak jam 1 sampai jam 3 lo tadi kayaknya ngapa-ngapain. Iya, betul. Gue ngapain kok gitu.
Betul. Iya, betul. Itu terjadi banget juga sih. Walaupun memang ada beberapa, kalau di gue masih ada beberapa yang memang perlu ketemu fisik sih enggak. Cuman karena gue ada bentuk implementasi lapangan kan, ada instalasi di lapangan, itu pasti kan mereka perlu ada yang datang ke lokasi dan segala macam. Itu ada yang kayak gitu. Kalau lo sendiri itu sekarang kelasnya online juga berarti semua? Nggak ada yang kelas gue online semua, 100% online. Jadi tadinya sebelum pandemik kita masih ada dikit banget kelas offline ya, di kantor atau di numpang tempat orang. Sekarang kita putusin, kita tutup 100%, jadi memang nggak bisa, harus online. Iya. Kemarin gue juga sempat ngobrol sama ada Ivan Lanin ya, dia kan bikin kelas-kelas juga gitu-gitu di podcast ini juga. Dia bilang omset dia justru malah naik karena kan kos tempat dan segala macam, kos penyelenggaraan training, kelas gitu-gitu. Jadi ibaratnya hanya sewa Zoom meeting premium yang berapa ratus ribu per bulan doang kayak gitu. Kayak gini deh, gue rasa tadi lo ini deh, omset naik, profit juga naik ya. Iya, omset naik, profit naik, maksudnya kos jadi kecil. Betul. Iya. Jadi emang education lagi naik sih. Gua nggak nemu temen gua yang di education nggak naik tuh, nggak, kayak mukanya tuh pada ceria, pada happy karena emang lagi pada naik. Maksudnya even mungkin gua di antara education yang paling sial, nggak tahu ya, kayak karena gua kan ada asosiasi sama mobility gitu. Kayak mobility as ini keluar negeri kan. Jadi orang masih ada yang berpikir kayak, wah gua nggak S2 dulu deh, kondisi lagi pandemik kayak gitu segala macam kan. Gua yang kayak gitu aja, gue growth-nya ya gue nggak bisa sebut angka tapi gila banget sih. Bener-bener bahkan angka kita tuh lebih tinggi daripada kita sebelum pandemik, significantly. Kayak gitu. Gue baru inget ada temen gue juga, nggak tahu nih termasuk ada di jasa lo apa enggak ya. Temen gue tuh ada yang bikin tur perguruan tinggi gitu, tapi keluar dia megang beberapa negara atau apa kayak gitu ya. Jadi kayak itu juga katanya permintaannya tinggi tuh. Dia kayak nge-handle Australia. Aku nggak kebayang tuh kalau dia permintaan tinggi tuh bisnis kayak gimana bisnisnya dia tuh. Karena kalau beneran berangkat saat ini harusnya turun dia. Enggak. Kalau saat ini enggak. Maksudnya sebelum pandemi tuh dia menghandle cukup banyak perjalanan. Misalnya kayak SMA study tour gitu loh. Bisa itu gede. SMA study tour, bisa jadi bukan SMA sih, ada juga keluarga, ada atau beberapa orang aja gitu, tapi study tour dalam tanda kutip, misalnya kalau anak-anak SMA zaman dulu, pengennya ngelihat ke Bandung, ke ITB, ke UI, nah kalau ini kayak ke mana gitu, ke kampus-kampus ini, biar ininya, nah itu juga bagus tuh menurut gue, maksudnya paling nggak orang dapat feel ininya juga tuh, feel ternyata gini gitu. Dan ya bisnis as usual juga kan, bisnis sebenarnya bisnis pariwisata ya sebenarnya kan. Turis aja kayak gitu. Tapi itu mungkin pasca pandemi mungkin bisa jadi kayak add-ons juga tuh, jadi kalau misalnya di tempat lo ada. Cuman mungkin ngurusnya jadi lebih rumit ya. Sebenarnya nggak juga kan, gue tuh sebetulnya ini juga bro, marketplace juga. Jadi gue selalu nyebut ini ekosistem. Kayak tadi gue bilang kayak kita punya bimbingan GRE, kita punya bimbingan bahasa Korea, itu nggak, bukan lo yang provide. Gue kerjasama terus gue dapat komisi. Gue happy banget, nanti gue bisa bawa itu ke market gue, sekolah-sekolahan segala macam, gue juga udah megang. Banyak banget yang request kayak gitu. Ini satu konsep yang sebenarnya gue udah mau jalanin sebelum pandemik itu adalah bikin ini sister school. Jadi iya, dan gue dari SD, SMP, SMA se-Indonesia. Kalau lu butuh sister school, kita punya lebih dari 10 negara kita udah megang. Lu mau dapat sister school nggak di Kanada, di Jerman, di Jepang, di Australia, Amerika, itu kita udah punya. Sekolahnya itu kita pegang yang di sana. Nanti anak lo ada exchange. 5 anak dari sekolahan lo ditukar sama 5 anak Kanada yang datang ke sini, segala macam. Itu gue nggak ngelihat ada yang nolak sih. Sekolah ketika gue tawarin kayak gitu kayak langsung kayak mau mas gimana gitu. Wah, tapi terpaksa gue hold gara-gara pandemik. Jadi hal-hal kayak gitu gede banget dan gue rasa sangat impactful. Lo bayangin anak SD 3 bulan spend liburan di Kanada, wah gue rasa itu life changing banget buat dia pasti. Betul. Nah kayak gitu-gitu tuh sangat tertarik ya. Mission yang kayak gitu tuh ini banget sih. Sesuai banget sama kita. Iya betul. Iya, mudah-mudahan ya walaupun tadi nggak terlalu terkendali pandemi, tapi tetap aja ya ada beberapa lini bisnis ataupun
operasional yang bisa kurang gitu ya gara-gara pandemi ini. Nah, iya. Karena kan sekolah keluar negeri, gitu. kalau sekolah keluar negeri juga lagi ini kan, lagi ada jadi gini. Kalau student kita yang berangkat tahun ini, dia keterima tahun ini, keterimanya tahun ini, ya itu 50-50. Ada yang sampai sekarang masih dilarang berangkat. Beberapa negara tuh gue bisa mention Australia, Rusia, Jepang, mana lagi ya yang ngelarang ya? Amerika itu masih ngelarang ya. Tapi anak-anak kita yang keterima di Hungary, Irlandia, mana lagi ya? Taiwan, Korea, itu udah berangkat. Iya betul. Tahun ini semester ini gitu ya. Yang belum berangkat ya dia kelas online, itu pun tapi dijanjikan kayak ya semester depan harusnya kalian sudah pada bisa berangkat kayak gitu. Jadi gue lihat sih relatif bukan isu yang besar ya. Karena kayak oh ya udah toh tahun depan harusnya kondisi sudah membaik. Orang pada punya optimisme kayak gitu sih. Jadi penasaran. Negara apa yang sekarang jadi favorit anak-anak mau sekolah ya? Jadi gini bro, gue ngeliat harus dipisahin gini. Kalau ditanya yang favorit, itu memang masih belum berubah. Top 5-nya anak Indonesia yang kuliah ke luar negeri itu UK, Amerika, Singapura, Australia. Pokoknya itu. Gue lupa yang mana yang paling tinggi ya. Tapi kalau nggak salah emang nomor 1 tuh UK. 4 besarnya itu kira-kira itu. Nggak berubah. Cuma banyak di antara mereka yang ketika mereka tahu bahwa wah gue nggak sanggup nih kalau uang kuliahnya segitu, turun, nggak apa-apa. Oh yaudah nggak apa-apa ya. Udah gue sadar diri nggak apa-apa, nggak usah ke UK. Negara lain juga oke. Nah, gue bilang ini negara yang terjangkau dan favorit buat orang itu hari ini tuh Korea nomor 1. Gila Korea bos, bener bos. Gue bisa bilang kayak terutama anak-anak SMA ya. Sekarang lagi Korea minded semua. Mau kemana kamu? Korea buset. Korea lagi gila banget. Korea, Jepang masih leading. Turki salah satu yang hot ya, terutama yang Islamis ya. Turki hot banget. Korea, Jepang, Turki, Singapura favorit. Tapi ya itu karena relatif nggak terjangkau dan beasiswanya mungkin nggak gampang. Itu paling ya. Sama ketika kita bukain beberapa info betapa murahnya kampus negara Eropa ya, kayak Italia, kayak di Prancis gitu, mereka juga pada kayak, oh boleh juga ya ke sana ya gitu. Gue kira ini ya gue nggak megang data juga, cuman by feeling aja sebenarnya. Gue pikir dulu kalau zaman dulu angkatan kita gitu paling banyak mungkin pengennya ke Jepang. Tapi gue lihat anak-anak sekarang mungkin pengennya ke Korea. Karena ya tadi mungkin pergeseran budaya Korea Wave-nya juga gitu. Kalau dulu kan kita kan besar dengan komik gitu kan. Kita besar dengan komik, dengan animasi gitu kan. Cuman kalau anak-anak sekarang kan pasti dengan K-drama, dengan boy band dan segala macam gitu. Tapi ini ada data, emang ada data bro. Jadi gini, inbound international students ke Korea itu memang growth-nya paling tinggi di antara negara sedunia. Kedatangan dari manapun, inbound Korea. Iya. Betul, growth ya, bukan absolute number ya. Absolute number-nya bahkan masih kalah sama Jepang. Lupa gue berapa lah angkanya. Jepang sama Korea tuh masih banyakkan tetap Jepang yang berangkat, tapi Jepang stagnan secara jumlah year on year gitu ya. UK stagnan, kan agak turun gitu ya. Korea tuh growth terus, tiap tahun yang nambah tuh kayak berapa belas persen gitu ya, significantly Korea. Emang gue bilang gila sih, campaign Korea tuh mau tepuk tangan sih. Iya. Hebat banget ya gue salut. Iya. Beberapa episode yang lalu ini gue juga ngobrol sama teman gue yang lagi kuliah di Korea yang gue bilang tadi itu gitu. Dia baru berangkat bulan April kemarin pas pandemi juga. Dan maksud gue agak aneh kenapa dia milih Korea. Maksudnya dia cukup kelihatannya Islami kayak gitu-gitu. Lo ngapain kuliah di Korea kayak gitu? Nontonin girl band gitu. Dan bawa anak istri juga dia agak. Cuman ya memang kesempatannya ke situ kebetulan gitu. Mereka juga lagi open dan juga mungkin mudah kayak gitu. Iya mudah ya, bener juga. Kalau kayak bandingin seberapa susah lolos ke Korea sama dibanding ke Amerika, ya gue bisa bilang significantly lebih mudah ke Korea lah. Gitu. Oke bro, kayaknya kita ngobrol udah cukup panjang. Gue ada satu yang ini apa namanya? Harusnya lu mau bahas ini. Oke, apa tuh? Ya, balik ke status LinkedIn, bro. Iya kan? Jadi kan status LinkedIn gue ngebahas tentang mungkin nggak sih kita itu kerja dari manapun
ya udah kita tinggal ini aja gitu kan. Nah, gue aja baru tahu ya, ternyata ada terminologinya. Gue nggak tahu lo familiar apa enggak. Istilahnya tuh digital nomad ternyata. Iya, ada digital nomad. Gue baru tahu. Gue rasa lo lebih tahu duluan gitu ya. Gue baru tahu dan gue excited banget. Gila, ada ya ternyata kayak gini ya gitu. Gue super excited banget. Gue nggak nyangka kayak ada. Bahkan Estonia itu ngasih visa 1 tahun. Yang penting lo tunjukin bukti bahwa emang lo gajian paling nggak 4.000 euro per bulan. Walaupun kerja lo secara ini registered ya lo kerja di Indonesia, company-nya ya. Company lo Amerika, company lo mana, nggak peduli. Lo bisa kita kasih visa untuk tinggal di Estonia 1 tahun, as long as 4.000 euro. Dan gue langsung excited bro. Ini serius se-excited itu, gue bilang sama bini gue, kayaknya tahun depan kita jalan deh. Sampai kayak gitu gue. Gue mungkin akan spend kayak 3 bulan di Tallinn atau di Tartu gitu ya. Gue cek, karena ternyata murah loh. Gue kaget, gue pikir kayak, wah gila tinggal di Eropa mahal kali ya, biaya hidup apa segala macam. Gue cek dong. Tergantung Eropanya. Iya, tergantung Eropanya ternyata ya. Gue cek nyewa rumah sebulan di sana. Karena kan anak gue 3, gue tuh harus cari kamar yang 2 kamar atau 3 kamar segala macam. Itu gue dapet fenomenanya, gue bisa dapat per bulan tuh cuma dengan 6 juta tuh dapat gitu. 6 juta 7 juta sewa gitu ya. Ya murah lah, maksud gue ya compare tuh di Indonesia oke lah gitu. Tapi menarik banget gitu, 6 juta, terus gue cek biaya hidupnya juga nggak mahal, makan apa segala macam nggak semahal itu. Kayaknya asik juga ya hidup kayak gini, yang ya udah gue CEO Scottish, emang gue WFH, gue mau kerja di Estonia 3 bulan, habis itu gue pindah ke mana, ke negara lain, gue pindah ke mana. Kayaknya gue punya dugaan ini bakal jadi future of work juga ya, trennya bakal makin banyak sih yang kayak gini nih feeling gue. Betul. Praha tuh juga murah tuh. Iya. Baca-baca Praha juga salah satu yang, walaupun dia nggak secara dedicated bilang digital nomad visa gitu ya. Tapi kayaknya bisa tuh kita dapat kayak 6 bulan untuk tinggal di sana kayak gitu-gitu. Nah, bahkan sebenarnya kalau yang untuk digital nomad itu ya ada beberapa kemudahan ya untuk startup justru bro. Nih, yang gue tahu tuh New Zealand tuh ngasih visa startup bahkan. Jadi kayak misalnya lo founder startup gitu, kita bisa ke sana, bisa tinggal di sana, melakukan bisnis dari sana ya. Karena kan misalnya market kita Indonesia. Bahkan ada beberapa yang New Zealand itu dia ngasih counterpart juga, dia ngasih duit juga ke kita. Tapi kita bikin setup legal juga di sana. Itu satu di New Zealand. Yang kedua baru dengar itu di New Zealand. Itu yang startup New Zealand ada. Terus yang Cina kalau Cina bukan di pemerintahan pusatnya, tapi ada satu provinsi gitu, Guangdong kalau nggak salah ya. Dia bahkan ngasih kita fasilitas ini office. Okay. Terus juga dia ada science park gitu, kayak Puspiptek lah, gitu. Tapi memang mengundang orang-orang luar. Gue pernah pameran di sana dan dia bilang, nih kalau lo tertarik lo buka market di sini atau lo buka office di sini gini-gini, gue kasih support. Maksudnya mereka ngasih support dana. Jadi kita datang ke situ bawa diri, misalnya ya bawa ada beberapa tim mungkin ya tapi mereka maksudnya dan ngasih insentif juga sekian untuk 1 tahun kalau nggak salah minimal programnya 1 tahun gitu. Jadi terus satu lagi apa ya waktu itu gue ada Korea sama ada satu lagi gue lupa. Pokoknya Korea ada program. Estonia tuh melakukan itu juga tuh Estonia. Kalau Estonia ini digital nomad kan, digital nomad betul. Punya visa, tapi emang ini ngundang startup juga untuk ke sana gitu. Iya. Bahkan kemarin Senin sekarang hari apa sih? Rabu ya, Kamis ya. Berarti Rabu kemarin tuh gue baru ngobrol sama bukan teman sih. Startup dari Slovenia, out of the blue aja dia kita LinkedIn-an gitu, terus dia gue pengen tes market nih kayak gini ngobrol aja gitu kan, terus ternyata dia ngasih buka market juga, lu bisa juga begini, menarik nih gitu. Menurut gue memang zamannya sekarang ya digital nomad sih, termasuk juga makanya ya cuman sekarang lagi down juga kan. Gue ada bisnis coworking space salah satu utamanya adalah kita memfasilitasi, terutama kalau di gue tuh 60% memang orang luar gitu, startup luar gitu ya? Yang di Indonesia. Seru banget ya. Konon gitu ya, katanya digital nomad Indonesia tuh salah satu yang ini juga. Tujuan. Orang yang suka kan gitu. Betul. Kalau gue makanya ngincarnya kan gue Bandung, Jogja, Bali, karena mereka
utamanya tuh ini apa namanya, kalau orang bule tuh working Dari and yang bagus lah. leisure, working and leisure kayak gitu sih konsepnya. Kalau kita Iya, kan, iya, kalau orang menarik Indonesia, betul, kalau orang Indonesia keluar kita nyari yang dingin kan. Nah, kalau orang bule nyari kan yang panas kan kayak gitu. Jadi tuh jadi tuh kayak gitu. Iya memang sih bakal menurut gua kalau lo melakukan itu bisa jadi contoh yang bagus sih. Iya, gue kayak ayolah gue jabanin deh gitu, gue berangkat deh gue kemana kayak gitu. Sekolah anak juga mungkin murah kali kalau ada di negara-negara tertentu gitu kan. Ya memang jujur yang agak berat di sekolah anak ya. Ya. Gue lagi mikir kayak tetap ya kalau sekolahnya online kayak sekarang sih mungkin bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau harus, lu bayangin dong belajar bahasa Estonia gitu kan berat ya. Kalau internasional school mahal gitu in English. Ya. Significantly mahal banget kayaknya kalau dalam bahasa Estonia jadi gratis ya. Cuman kan nggak mungkin ya lu kayak anak lu suruh belajar ini terus pindah nomad kemana belajar bahasa baru kayak wah gila lu gitu. Siapa tahu anak lo jadi yang apa sih namanya tuh polyglot itu ya. Bisa jadi macam-macam kan. Tapi gue sedikit ini aja ya, gue juga mempertanyakan kayak berapa ini sih anak gue harus formal education SD 6 tahun gitu kayak deh. Tapi agak berat itu menurut gue diskusinya. Iya. Lumayan inilah. Ya homeschooling langsung ambil ijazah aja. Lo sendiri kan lo dan istri kan cukup cukup berpendidikan lah, jadinya pasti bisa mengajar. cuman itu bisa jadi topik kita sendiri tuh nanti tuh kita kalau ngebahas masalah pendidikan ke depannya gimana. Oke bro, thank you ya. Oke, bro. Mungkin terakhir nih bro, tapi bisa lo jelasin sekilas aja. Gue sangat tertarik dengan konsepnya si Nano Center ya. Gue kenal Surya udah lama banget gitu ya, dan terus juga betul. Dan gue juga gue sempat ke kantornya yang waktu itu berapa lantai tapi masih dibangun waktu itu tuh, yang di depan Puspiptek itu masih dibangun dan konsepnya menarik banget dan kalian kan melakukan inkubasi startup. Kalau nggak salah Skuter dulu juga awalnya di bawah situ ya. Nah bisa lo ceritain nggak sekilas sebenarnya visi misinya tuh kayak gimana sih sebenarnya yang mau dibawa oleh si Nano Center ini? Nano Venture ya? Lo Nano Venture-nya atau di Nano Center-nya? Ya, jadi kalau Nano Center tuh kayak gue bilang ini kayak grup. Nano Center-nya grup. Tapi kalau kegiatan inkubator akseleratornya itu di Nano Venture namanya gitu ya. Simple aja sih, kita ya mainnya memang ke deep tech ya. Nano ya. Jadi kita ya Nano salah satu aja sih. Jujur kalau Nano tuh bahkan less than 50% dari total startup yang kita punya tuh temanya Nano. Sekarang kita udah ya buka diri lah untuk apa-apa gitu kan. Yang penting market demand-nya ada ya ayo gitu. Tapi core-nya tetap deep tech. Deep tech tuh apa? Ya memang butuh substansial ini ya, apa istilahnya ya, waktu untuk research gitu. Ya, teknologinya ada patennya segala macam gitu kan. Dan Indonesia nih iklimnya belum ngedukung buat itu. To be honest ya, ngelihat gimana selera investor, venture capital segala macam belum into banget ke deep tech gitu. Masih digital banget gitu kan. So jadi itu yang mungkin membuat apa ya di Nano Center, di Nano Venture juga kita apa ya agak apa istilahnya ya, mencari bentuknya agak lama lah gitu. Gitu. Tapi kalau main idenya itu sih bro. Jadi kalau ada orang punya riset, memang yakin defensibility-nya bagus, demand-nya besar segala macam, ya bisa datang ke Nano Center. Gue ngerasa kita adalah orang-orang yang udah cukup paham. Kan digital kan beda ya bro konsepnya ya. Kayak ya kalau digital ya emang diserahkanlah ke para programmer dan CTO itu kan ada industrinya sendiri gitu. Terminologinya project manager, sprint lah apa kayak gitu-gitu segala macam ya. Tapi ketika lo move ke physical product itu kita punya totally different konsep gitu loh. Product market fit-nya itu beda sama product market fit teman-teman digital kayak gitu-gitu ya. Betul. Dan gue bisa bilang Nano Center we have been there gitu. Pernah kita ngelola sesuatu miliaran terus drop jatuh nggak jadi apa-apa sama sekali. Pernah ya macam-macam deh kejadian-kejadian kayak gitu kita udah malang melintang 6 tahun lebih 7 tahun lebih ya di dunia physical product startup kayak gitu. Jadi gue ngerasa kita we've got what it takes ya untuk ngegedein startup tapi yang deep technology gitu. Itu konsepnya Nano Center kira-kira kayak gitu. Gue personally gue advising ya, gue masih
ya gue usahakan seminggu sekali tuh gue masih datang dan emang nemenin ini ya teman-teman yang anak-anak teman-teman startupnya ya. Prosesnya segala macam kayak gitu-gitu. Ya gitu sih kira-kira. Ya itu keren banget sih. Karena gue juga yakin salah satu keyakinan juga bahwa sebenarnya ya kalau kita ngomongin kreatif industri saat ini kan orang hanya hanya bermain di kreativitasnya aja. Padahal sebenarnya yang lebih dasar lagi adalah di innovation-nya gitu sih sebenarnya. Dan economic based on technology ada salah satu advantage yang lebih sulit lagi dikejar dibanding sekedar yang kreatif aja gitu loh. Kayak Jerman, Jepang, Korea juga kan walaupun kita lihat industri kreatifnya tinggi tapi landasan based on teknologi, economic based on teknologinya itu tinggi banget gitu. Dan gue lihat makanya Nanocentral menarik banget karena kan satu mungkin adalah kekurangan negara yang belum difasilitasi ya. Maksudnya negara harusnya bisa memfasilitasi misalnya teman-teman researcher LIPI untuk bisa oke, nggak semua researcher tuh bisa diarahkan untuk jadi bisnismen kan. Makanya perlu partner pemilik bisnis atau entrepreneur sehingga mereka ya udah riset aja sehingga teman-teman bisnis yang jualan atau mengemas ini lebih komersil kayak gitu. Nah menurut gue ini salah satu model yang gue selalu cerita ya ke teman-teman. Kan gue juga sama teman-teman ada yang inisiatif yang sejenis gitu juga. Salah satu yang keren nih adalah si Nanocenter nih. Kita harus coba tiru lah kalau cuman ya lo sangat punya competitive advantage yang tinggi banget lah dengan lo udah bergerak di bidang nanomaterial lama, tim yang di situ juga kan, termasuk juga salah satu beberapa beberapa pembina di sana. Jadi itu suatu yang keren banget dan maksud gue memang digital ini sangat menggoda gitu. Gampang banget lo kalau mau nyari cuan gitu ya, maksudnya dalam tanda kutip misalnya ala startup, oke, lo dapet investment dan segala macam terus growing dan lalu masuk series dan seterusnya gitu, become big itu mudah gitu. Cuman menurut gue sangat adore sama teman-teman yang bergerak di lini ya tadi mungkin bahasa ininya adalah deep tech, tapi memang bahasa yang lebih luasnya adalah ya inovasi yang bukan incremental gitu loh. Inovasi memang tarafnya butuh proses yang nggak cuma 3 bulan MVP gitu, tapi mungkin butuh exactly. Beda banget, makanya gamenya beda banget, bener. Harus sabar di situ, harus sabar. Gila ya, digital kayak gini ya, gitu, bener speednya, terus apa segala macam respon dari investornya tuh gila. Ya gue pernah, ya masanya gue bikin proposal bisnis 50 halaman kayak gitu, investornya masih minta yang kayak gitu loh gayanya kan. Tapi emang gue ini bro, gue mengkritik hampir semua inkubator yang ada di Indonesia ya, kampus ya, inkubator kampus. Gue menganggap ya mereka inkubator deep tech kan gitu ya. Enggak sih. Gue enggak juga sih. Faktanya iya, gini bro, faktanya iya. Tapi berhasil apa enggak ntar dulu ya. Faktanya yang di-incubate deep tech gitu loh. Kan ya kalau lo lihat di LPIK kurang deep tech apa yang dibahas, yang di-incubate ya. Gitu. Menurut gue enggak sih. Menurut gue inkubator. Aku tahu lah ada yang AI apa segala macam ya, gue paham gitu. Mungkin LPPM-nya gitu ya, LPPM-nya. Menurut gue kalau riset itu ini, tapi kalau inkubator di kampus manapun di Indonesia gue lihat ya digital aja, deep tech-nya nggak deep banget. Nggak, gini, gue bilang deep tech, tapi nggak jadi barangnya gitu loh. Gitu. Bisnisnya nggak jadi gitu, karena terlalu idealis segala macamnya. Intinya, ya gimana ya, pengelola inkubator kalau bukan orang yang ngerti bisnis, ya pasti susah gitu. Jadi gue kritik, menurut gue bahkan LPIK salah satu yang udah paling produktif gitu, tapi kampus yang lain, aduh, kurang banget nih inkubator deep tech-nya gitu ya. Gue moga-moga nggak dianggap ini ya, tapi gue ngerasa kalau lo nyari inkubator deep tech number 1 di Indonesia tuh menurut gue Nanocenter. Tapi menurut gue memang cukup bagus, ada banyak yang mencoba mengisi di situ gitu. Yang mana sebenarnya tadi balik lagi gue bilang harusnya ada peran pemerintah juga yang arahnya ke situ, tapi ternyata pemerintah kita belum terlalu. Gak bisa lah, maksudnya menurut gue ini ya, jadi kayak gue justru karena pemerintah terbatas, jadi emang ya Nanocenter ini ya nggak bisa, emang harus ada yang swasta kan. Menurut gue emang harus akselerator atau inkubator swasta yang dia memang masuk for profit motivasinya. Ya kayak ya Y Combinator kan for profit gitu. Ya, lu gue bantuin, terus gue minta share. 500 startups dan seterusnya. Menurut gue inkubator atau akselerator yang bener itu ya harus kayak gitu. Betul. Kalau nggak lu nggak mungkin serius bantuin lah. Betul. Gue inkubator, lu bisa gue bantu, gue incubate, lu ngambil apa dari gue? Nggak ada gitu, kayak apaan?
Lu nggak bakal semangat lah bantuinnya gitu kan. Jadi kalau di Nano Center kita clear aja, gue punya share di tempat lo akan gue kasih fasilitas ini, dan itu, setuju nggak? Oke, setuju, deal, kita jalan bareng. Nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Ya. Dan bahkan gue lihat beberapa startup yang pernah gue kalau nggak salah gue ngobrol sama Surya gitu ya, ini juga ya, lo beri mereka tim juga, jadi ada beberapa yang misalnya kurang di bisnisnya, lo bantu teman-teman support untuk bisnisnya kayak gitu juga ya, jadi tarafnya bahkan sampai ke influence ke timnya juga gitu kan ya. Karena di tech susah gitu. Kalau digital tuh kayaknya ya udah, saya ada orang pinter satu sama orang tech satu, lo lepas aja jadilah tuh barang gitu ya. Betul. Pengalaman gue nih di tech gila sih. Lo bener-bener troubleshootingnya nih barang tuh kalau nggak lo keroyok tuh susah. Iya, jadi gue ngelihat kita tuh venture builder sebenarnya. Iya, betul. Term yang populer sekarang ya, kan ada inkubator, akselerator, ada jenisnya yang cuma ngasih duit doang, ngasih bimbingan 3 bulan dilepas. Kalau kita venture builder, bener-bener nemenin founder datang ke kita cariin co-founder, kita cariin tim, lo kayaknya butuh tim teknis nih yang lebih lihai kayak gitu, kita bantu cariin. Venture builder konsepnya. Venture builder atau apa ya, ada istilah juga startup studio ya, sejenis itulah intinya, nggak hanya ini. Oke bro, thank you banget nih waktunya ya, kita udah ngobrolnya panjang banget. Baru juga pengen ngobrol sama lo, tapi kayak nggak ada momentumnya. Iya, gue juga termasuknya salah satu bikin ini kan salah satunya untuk membuka silaturahmi, ngobrol-ngobrol kayak gitu-gitu juga. Dan terus kayak mudah-mudahan, dan alhamdulillah ternyata pendengarnya lumayan. Jadi kalau tadi lo segmennya 2226 itu termasuk salah satu ceruk yang paling banyak dengerin podcast ini. Jadi mudah-mudahan pendengar kita ada yang pengen sekolah lagi. Langsung aja buka scooters.com ya. Kalau lo arahin ke Instagram juga itu lebih aktif. Ya, nanti gue mention ketika udah rilis ini ke Scooters juga dan ke IG lo juga. Oke, thank you bro. Terima kasih sekali lagi. Ini gue matiin dulu recordingnya. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu episode selanjutnya. Bye.